Super Fighters, welcome to Superman Jansi Talks, co-favorite Superman. Halo semuanya, kenalin nama aku Faren Syawidianti. Kalian bisa panggil aku Faren, kalian bisa panggil aku Far ataupun Ren. Dan di episode kali ini, episode yang ke-10 dengan judul Praja Muda Karana, merupakan episode yang cukup spesial. Why? Kenapa spesial? Karena di episode kali ini kita menggunakan seragam pramuka, dimana di sebelumnya kita nggak pernah pakai seragam pramuka. Nah, ngomongin tentang pramuka nih ya, FYI buat kalian yang belum tahu, setiap hari Kamis di SMA Kristen Petra 1 itu menggunakan seragam pramuka, dan setiap tahunnya ada kegiatan pramuka seperti sandi morse, tali menali, semapur, dan masih banyak lagi. Nah, ngomongin tentang pramuka juga nih ya, sebenarnya pramuka itu apa sih? Nah, untuk menjawab rasa penasaran nih ya, kalau aku sih penasaran. Untuk menjawab rasa penasaran kita, hari ini akan ada guest yang sangat spesial yang membantu menjawab rasa penasaran kita dengan beberapa pertanyaan. Mari langsung aja kita sambut Bradley. Halo semua, nama saya Bradley dari kelas 10-4. Saya merupakan peserta Jambore Internasional yang ke-25 di Korea Selatan. Dan hari ini saya bersama C. Faren akan membahas tentang pramuka. Nah, jadi Bradley, karena kamu peserta Jambore ya, tahun 2023, Ya. jadi mau tanya deh, apa sih sebenarnya pramuka itu? Pramuka itu salah satu organisasi kepanduan yang ada di Indonesia ya, yang sebenarnya didirikan pertama kali itu oleh Baden Powell di tahun 1907, dan di Indonesia itu baru didirikan tahun 1961 ya, pramuka itu. Dan pramuka ini mengajarkan nilai-nilai luhur yang sangat baik untuk khususnya anak-anak muda di zaman sekarang ya, pramuka Oke. ini. Nah, Bradley, setiap tahunnya itu kan ada peringatan Hari Pramuka ya, tepatnya tanggal 14 Agustus ya kan. Betul. Nah, bisa dijelasin nggak sih kenapa ada Hari Peringatan Pramuka? Sebenarnya untuk mengingatkan anak-anak muda, khususnya untuk anak-anak zaman sekarang, untuk dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pramuka ya, yang nilai yang terkandung dalam Dasar Dharma dan Trisatya ya, khususnya itu. Oke. Nah, Bradley, tadi kan Bradley sempat mention ya, kalau di tahun 1961 pramuka itu mulai masuk ke Indonesia. Nah, bisa dijelasin nggak sih? Dijelasin sedikit aja, gimana awal perkembangan pramuka di Indonesia? Ya, jadi sejak masuk di Indonesia tahun 1961 kan pramuka itu udah mulai berkembang hingga sekarang, hingga Indonesia juga udah mengikuti acara-acara pramuka ya. Contohnya ya seperti kemarin Jambore Internasional, juga ada Jambore Nasional tahunnya kemarin diadakan tahun 2022 kemarin. Terus juga ada LT, itu lomba tingkat AT1 sampai LT5 gitu. Oke. Nah, jadi Bradley juga sempat mention tentang Trisatya dan juga Dasar Dharma ya kan? Ya. Bisa dijelasin nggak sih tujuan dari Trisatya dan juga Dasar Dharma sendiri itu Jadi apa? Trisatya itu merupakan janji setiap anggota pramuka yang harus ditepati ya. Dan Dasar Dharma itu nilai-nilai di dalam pramuka ya, ada 10 nilai-nilai dalam pramuka, itu nilai luhur pramuka yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh setiap anggota pramuka. Itu kan juga untuk mendidik karakter, membentuk karakter setiap anak-anak muda zaman sekarang ya. Jadi memang pada dasarnya itu memang untuk membentuk karakter Ya, ya? untuk membentuk karakter anak-anak muda gitu. Nah, setahu Jojo itu kalau di pramuka itu ada tingkatan-tingkatannya ya kan berarti? Iya. Nah, bisa dijelasin juga sih istilah-istilah di tiap tingkatannya itu? Ya, untuk penggalang itu kan ada TKU ya. TKU itu adalah tanda kecakapan umum. Itu ada 3 ya, untuk di sini biasanya ditaruh ada 3 itu. Yang pertama itu ada ramu untuk tingkatan pertama, tingkatan kedua itu ada rakit, dan untuk tingkatan ketiga ada terap ya. Dan untuk setelah mendapatkan TKU atau tanda kecakapan umum bisa mendapatkan TKK. TKK ada tanda kecakapan khusus ya, ada banyak. Tapi untuk tingkatan-tingkatannya ada 3. Yang pertama untuk yang tingkatan terendah ada bentuknya itu bulat, atau kita namakan itu purwa ya. Purwa. Ya, tingkatan terendah. Dan untuk tingkatan menengah itu bentuknya kotak, kalau segi 4 itu namanya madya. Dan untuk tingkatan yang ketiga, untuk tingkatan tertinggi itu bentuknya segi 5. Namanya itu tingkatan utama untuk TKK. Oke, jadi emang di tingkat-tingkatannya beda-beda gitu Iya, ya, beda. ada sendiri gitu ya. Nah, Bradley, kan tadi Bradley juga sempat masuk ke Jambore Internasional Korea ya? Ya, Korea Selatan ya. Bisa dijelasin nggak sih perbedaan antara pramuka yang di internasional dan juga pramuka yang di nasional? Bedanya apa sih? Untuk di internasional tuh pramuka lebih sering disebut dengan julukan scout ya, sebenarnya scout, pramuka boy scout gitu kan ya. Pramuka, dan juga bedanya tuh kayak
dari seragamnya tuh setiap negara beda juga. Terus dari tanda-tandanya itu ada beberapa perbedaan, dari scarf juga ada beberapa perbedaan antara Indonesia dengan negara-negara lain. Dan kegiatan kepramukaan tuh hampir ada di setiap negara ya, hampir semua negara sekarang ada kegiatan kepramukaan dan udah sangat berkembang juga sih di negara-negara luar. Nah, oke, jadi kalau misal gitu, menurut Bradley dari pramuka itu yang menarik apa? Sebenarnya nilai-nilai luhur dalam pramuka ya, nilai-nilainya itu sangat baik dan juga berhubungan erat dengan nilai-nilai kekristenan ya. Kan kita juga sekolah Petra ini kan juga sekolah Kristen ya, ini kita juga berhubungan erat dengan kekristenan juga, nilai-nilai yang terkandung dalam pramuka. Pramuka juga mengajarkan banyak hal seperti mandirian, kerjasama, juga pertemanan, banyak gitu. Oke, jadi emang apa ya, sejalur gitu ya sama nilai-nilai Kristiani. Oke. Nah, menurut Bradley ya, kenapa sih pemuda itu harus menanamkan jiwa-jiwa pramuka di dalam dirinya mereka masing-masing? Karena pramuka sangat membentuk karakter, sangat membentuk karakter anak-anak muda zaman sekarang ya. Karakternya juga kan berhubungan dengan Kristenan gitu, jadi harus dibentuk oleh setiap anak-anak muda zaman sekarang supaya memiliki karakter dan berbudi pekerti yang baik ya. Oke, jadi ya pada intinya adalah untuk membentuk karakter ya, supaya pramuka harus membentuk karakter yang baik. Oke. Nah, Bradley, thank you banget buat waktunya, nggak kerasa banget kita udah berada di penghujung acara, rasanya cepet banget ya. Ya. Tapi sayang banget kita harus mengakhirinya sekarang, jadi ya thank you banget buat Bradley udah nyempetin waktunya, udah ngobrol-ngobrol dan kasih banyak banget informasi tentang pramuka yang sangat-sangat membantu banget. Terima kasih Bradley untuk waktunya. Jadi juga minta maaf kalau misal ada yang salah kata ke Bradley ataupun ke teman-teman sekalian. Dan ya mungkin buat kita tutup dengan sesuatu yang ikonik ya. Mungkin biasanya di pramuka yang ikonik kita tepuk pramuka ya kan. Nah, jadi kalau di tepuk pramuka gitu kita tepuk pramuka bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk pramuka. Yeay. One talk, one vision, one purpose, only on Super One Gen Z Talk. Super One Gen Z Talk. Go far with Super One.